Saudara, polisi menetapkan 8 tersangka kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Kedelapan tersangka ditetapkan setelah polisi memeriksa lebih dari 60 saksi dan melakukan gelar perkara. Bareskrim Polri menyebut penyelidikan dilakukan dengan meminta keterangan lebih dari 100 orang yang terdiri dari petugas kebersihan gedung, pegawai kejaksaan, hingga para ahli dari sejumlah perguruan tinggi. Sementara itu olah tempat kejadian perkara dilakukan hingga 6 kali dan lebih dari 2 kali gelar perkara hingga bisa menentukan siapa saja yang menjadi tersangka. Polisi menyimpulkan kebakaran disebabkan karena kealpaan. Ini kita mengukur, nyala. Di mana-mana bisa digunakan. Tim ahli forensik kebakaran juga dilibatkan dalam penyelidikan kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Berdasarkan bukti ilmiah, ahli forensik sepakat dengan tim forensik Polri bahwa api berasal dari lantai 6 yang sumbernya merupakan nyala api terbuka. Tim ahli juga mengungkap durasi kebakaran yang lama dan api yang menembus kaca gedung menjadi alasan kebakaran itu begitu dahsyat dan membakar seluruh gedung. Bahwa penyebabnya itu bukan percikan, tapi open flame. Nah, tadi juga apa yang disampaikan oleh Pak Dir, kami sampaikan bahwa bisa saja misalnya pengakuan saksi itu ke kiri dan ke kanan. Tetapi dalam pengungkapan kasus kita butuh apa yang disebut dengan scientific evidence, bukti ilmiah. Dan untuk itulah berdasarkan informasi sampai beliau tadi, kami menggunakan beberapa instrumen dan akhirnya betul sepakat bahwa betul kejadian kebakaran itu ada betul di lantai 6. Dan kemudian kami melakukan eksplorasi juga terhadap mengapa kemudian kebakaran itu menyebar begitu dahsyatnya gitu ya. Dan terungkap juga tadi beberapa akseleran itu memang ternyata sudah bertahan cukup lama di gedung kejaksaan itu. Nah, sehingga itulah menjadi salah satu akseleratornya. Dan kemudian yang kedua, kenapa kemudian sampai juga terbakar seluruhnya? Karena juga apinya menembus kaca. Kita akan membahas soal kebakaran gedung Kejaksaan Agung dengan 2 narasumber. Sudah bergabung secara daring ada pakar keselamatan kebakaran atau fire safety dari Universitas Indonesia, Profesor Fatma Lestari, dan Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan atau MAPI, Muhammad Rizaldi. Selamat sore, Prof. Fatma, Pak Rizaldi. Selamat sore Mbak Christian. Saya ke Prof. Fatma dulu. Polisi menyebut kebakaran di gedung Kejaksaan ini karena faktor kealpaan. Nanti soal kealpaan akan saya tanyakan ke Pak Rizaldi. Tapi katanya ini adalah disebabkan oleh nyala api terbuka. Secara sederhana apa nyala api terbuka itu, Prof? Ya, sumber api terbuka itu bisa saja berasal misalnya dari kompor, apabila menggunakan kompor, atau misalnya rokok atau pengelasan. Itu umumnya yang biasa menjadi sumber api di tempat kerja. Tapi mungkin selain dari sisi investigasi itu dilakukan secara penyelidikan keamanan, tapi yang perlu juga dilakukan kalau menurut saya adalah investigasi kasus yang mengarah kepada keselamatan, di mana apabila di situ ada kontraktor, maka harus ada investigasi ke arah kontraktor safety management system, di mana kontraktor bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan pekerjaannya dengan selamat hingga sampai selesai, begitu. Oke, apa yang menjadi manajemen keamanan yang seharusnya dilakukan atau dimiliki oleh kontraktor ketika dilakukan perbaikan bangunan seperti yang di tengah dilakukan sebelum 22 Agustus lalu, Prof? Ya. Proses kontraktor safety management system ini sebetulnya bermula dari pemilihan kontraktor. Jadi ada sejumlah persyaratan bahwa ketika dia akan bekerja melakukan renovasi atau perbaikan gedung, itu dilakukan pemilihan kontraktor secara ketat dengan pemenuhan mulai dari perencanaan keselamatan yang akan dijalankan selama proses pekerjaan itu berlangsung, itu yang disebut dengan HSE plan atau perencanaan K3 selama proses pekerjaan itu berlangsung. Dan itu harus disubmit di awal sebelum kontraktor mulai bekerja. Termasuk diantaranya adalah menjamin bahwa tidak ada pekerjaan dengan api terbuka, dan apabila terjadi kebakaran maka harus kontraktor itu memiliki sistem emergency response yang segera memadamkan api. Sehingga di sini menurut saya juga perlu diinvestigasi ke arah keselamatannya di samping aspek keamanannya yang mengarah kepada
kalau keamanan adalah mengarah kepada tersangka, siapa yang tersangka yang salah dalam hal ini. Tetapi juga harus dilihat dari sisi sistemnya, sistem apa yang masih kurang di sini, begitu. Oke, ternyata lebih besar dari apa sekadar menentukan ada beberapa orang yang ada di lokasi kemudian menyebabkan ada api sumber nyala terbuka. Pak Rizaldi, ternyata dari penjelasan Prof. Fatma tadi bahwa ternyata lebih jauh dari itu kita sudah seharusnya kontraktor itu punya manajemen keamanan yang dilakukan sebelum melakukan renovasi di sebuah gedung. Ada 8 tersangka yang sudah ditetapkan karena kealpaan mereka. Anda melihatnya seperti apa, Pak Rizaldi? Ya, menariknya memang ada tersangka yang bukan hanya tukang ya gitu ya, dan sana ada juga vendor dan juga bahkan ada pejabat pembuat komitmen. Nah ini kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kepolisian dan juga jajarannya membuka kasus ini secara terang benderang. Dalam arti peran-peran di situ siapa aja? Apakah memang penggunaan pasal, katakanlah di sini penggunaan pasal 118 dan juga ada Jungto 55 di situ, pembagian pertanggungjawabannya seperti apa? Karena di pasal 55 tersebut sebenarnya turut serta kan memang ada macam-macam ya. Ada yang memang dia menyuruh melakukan atau memang turut serta melakukan. Nah ini jangan sampai justru malah menjadi polemik di masyarakat karena membuka kasusnya setengah-setengah, dalam arti ada informasi yang tidak dijelaskan. Nah terkait tadi setuju juga dengan pernyataan dari Prof. Fatma bahwa memang kecerobohan atau kelalaian yang tadi disebutkan itu memang bukan hanya kaitannya dengan individu, bisa jadi justru malah sistem yang memang ternyata tidak dipersiapkan secara optimal, sehingga akhirnya kejadiannya justru meluas dan akhirnya kerugiannya pun bisa menjadi sangat besar gitu ya, bahkan sampai kebakaran itu sampai pagi nggak bisa dipadamkan gitu. Nah ini yang sangat disayangkan karena sistem pencegahannya, sistem penanggulangannya juga tidak diupayakan secara optimal. Berarti menurut Anda seharusnya dilakukan investigasi lebih dalam terhadap kontraktor yang menjadi mempekerjakan 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Anda penting untuk ke sana karena dalam konteks seperti yang disampaikan oleh Prof. Fatma tadi harusnya ada safety management yang diterapkan? Betul, dan poinnya juga selain menginvestigasi lebih dalam tadi bagaimana ini informasi komunikasi publik juga secara terang-benderang supaya tidak menimbulkan polemik. Karena tadi yang sempat saya sebutkan pasal yang digunakan adalah 118 Jungto 55. Nah di Jungto 55 ini ada macam-macam gitu. Ada turut serta, ada menyuruh melakukan. Posisinya di situ siapa aja tiap-tiap orang itu. Kalau ada yang menyuruh melakukan, logika sederhana sebagai orang yang awam, Pak Rizaldi, kalau ada yang menyuruh melakukan, turut melakukan, itu dalam bahasa pasal 55 berarti ada yang benar-benar melakukan, ada yang melakukan perintah atau menyuruh begitu ya? Betul, nah makanya ini jangan sampai justru malah karena tidak diperjelas 55 ayat 1-nya yang mana, justru malah membuat akhirnya polemik. Kita tahu sendiri bahwa kasus ini kebakarannya terjadi berbarengan dengan banyak kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Jangan sampai justru malah ini jadi polemik di publik sehingga akhirnya muncul kecurigaan sehingga akhirnya menjadi diskursus yang tidak penting gitu. Menjadi diskursus baru lagi setelah kita sebelumnya bertanya-tanya apakah ini ada faktor kesengajaan atau kealpaan. Sudah dijelaskan ini karena ada faktor kealpaan. Prof. Fatma, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mendukung tadi disebut oleh tim ahli akselerator kebakaran atau api menyebar luas dengan begitu cepat ke seluruh gedung dan begitu lama akhirnya kemudian dipadamkan ketika itu kita ingat 22 Agustus lalu. Iya. Kalau di dalam lokasi itu ada sumber-sumber bahan yang mudah terbakar, misalnya seperti pelarut atau thinner gitu ya, yang umumnya bisa dipakai untuk proses pengecatan, maka kebakaran yang terjadi itu bisa menjadi membesar. Namun terlepas dari tadi berbagai sistem yang mungkin masih kurang, ada gap, maka apabila sistem proteksi kebakaran yang berjalan dengan baik, apakah itu dari sisi safety ataupun dari sisi security keamanan, api itu dapat langsung dipadamkan dan tidak menyebar. Jadi kalau menurut saya
kontraktor ketika akan bekerja itu juga harus mengetahui potensi-potensi bahaya yang mungkin terjadi ketika mereka melakukan pekerjaan renovasi. Termasuk tadi tidak boleh membuat api terbuka, misalnya adanya rokok ataupun pengelasan. Sementara di sebelahnya ada bahan-bahan yang mudah terbakar, misalnya seperti thinner ataupun pelarut. Nah, kalau ini dilakukan di awal pencegahan, jadi kita tarik lebih awal, sebaiknya dilakukan pencegahan di awal. Seringkali kontraktor safety management system ini atau CSMS seringkali dilewati, jadi langsung pekerjaannya. Padahal kalau itu dilakukan, biayanya tidak ada biaya sama sekali, tapi justru ada satu step yang mencegah bisa terjadinya kebakaran yang sebesar seperti ini, gitu. Nah, Pak Rizaldi, harusnya ini adalah step atau tahapan yang dibuat secara jelas begitu di awal soal safety management yang dilakukan. Menurut Anda proses investigasi seharusnya juga mengarah sampai ke situ, yaitu mengenai safety management sampai ke kontraktor untuk menjawab pertanyaan publik lagi bahwa apakah betul hanya 8 orang yang berada di lapangan atau ketika itu berada saat terjadi kebakaran, atau seperti apa, Pak Rizaldi? Sepakat, saya setuju dengan pernyataan tersebut ya, bahwa memang investigasinya justru memang harus diperdalam. Jawaban pidana itu juga dalam hal kealpaan ini juga ada kaitannya dengan siapa yang kemudian menyelenggarakan kontrak ya kontraktor tersebut. Bahkan kalau dilihat dari tersangkanya di situ bahkan ada pejabat pembuat komitmen. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan juga, dia perannya di situ apa? Kenapa di situ malah kontraktor nggak diangkat, tapi justru di situ ada pejabat pembuat komitmen. Nah, ini kan justru jadi pertanyaan. Kedepannya justru harusnya ini terjelas ya, bahwa apakah benar memang kontraktor tersebut, katakanlah, memang secara ceroboh melewati tahapan-tahapan safety yang kemudian akhirnya menimbulkan kebakaran tersebut. Kalau kita mencoba mengikuti konstruksi dari jawaban dari Prof. Fatma tadi, bahwa seharusnya ini menjadi tahapan penetapan safety management system itu seharusnya dilakukan di tahapan awal ketika mau bekerja atau mengerjakan sebuah kontrak. Kalau memang yang disangkakan saat ini adalah kealpaan, apakah itu masuk kategori kealpaan atau justru kesengajaan melewati tahapan itu? Kita bahas selengkapnya sesaat lagi, Saudara di Kompas Petang.